Jalanan saya ke sana, saya hidup di sana, pelayan juga butuh uang, saya nggak punya. Dan Tuhan bilang apa? Nanti pada tanggal sekian, mungkin ya, kasih gambaran supaya adik-adik bisa mengerti. Tanggal 22 Desember jam 10 pagi, kamu ngantri di loketnya pesawat, beli tiket pesawat. Dia bilang, saya nggak punya uang loh Tuhan. Gak apa-apa, 22 Desember kamu ngantri jam 10 pagi di loket. Benar, dilakukan sama dia. Dia ngantri. Pada waktu kalau sekarang kan beli tiket pesawat online. Nah, waktu zaman dulu beli tiket pesawat antri. Kalau anggap aja antrinya ada 10 orang. Kalau orang sudah beli tiket, pergi kan? Orang pertama sudah dapat tiket, pergi. Orang kedua sudah dapat tiket, pergi. Orang ketiga sudah dapat tiket, pergi. Barisan maju kan? Maju. Nggak mungkin dia tetap di tempatnya. Dan tempatnya kosong. Pasti dia bilang, Pak, maju Pak. Pasti gitu, dia harus maju. Pada waktu sisa 5 orang, dia mulai berdekat. Karena nggak ditolong Tuhan, belum ada duitnya. Pada waktu dia mulai nanya sama Tuhan, Tuhan, benar ya Tuhan, saya disuruh datang hari ini ya, tanggal ini ya, nggak salah ya. Apa benar ya surat Tuhan yang saya dengar? Tapi dia punya keyakinan, benar. Tanggal segini, jam segini dia disuruh antri. Saudara, adik-adik, orang ke-6, ke-7, ke-8, sisa 2. Sisa 2 saya yakin dia mulai keringetan. Karena kenapa? Nah, kan nggak mungkin kalau sisa 1 dia tidak maju ke depan, nggak punya duit beli tiket, bisa malu. Kedua, kalau maksa bisa digandeng sama security. Apa yang terjadi? Dia tetap percaya sama Tuhan. Sisa 1 orang di depannya, belum ada pertolongan Tuhan. Orang itu pergi, apa yang terjadi? Ya harus maju. Belum ada pertolongan Tuhan. Tapi yang terjadi pada waktu dia melangkah maju, menempati posisi orang terakhir yang sudah pergi. Pada waktu itu tiba-tiba ada orang datang. Orang tanya, Bapak namanya ini ya? Iya, saya disuruh Tuhan untuk menitipkan ini kepada Bapak. Satu amplop tebal. Kan saudara ada yang tahu, amplop itu isinya bisa beli tiket, biaya hidup, saat pelayanan di sana. Adik-adik, pada waktu kita mengharapkan sesuatu, kadang kita gak dapat, belum dapat. Nanti kita akan lihat apa yang harus dilakukan kalau kita minta sesuatu kita belum dapat. Kadang belum dapat. Tapi kalau adik-adik tetap ada dalam jalannya Tuhan, yakinlah adik-adik akan dapat. Asal permintaannya tidak salah. Oh, seperti apa contoh permintaan yang salah? Contoh ekstrimnya. Kalau adik-adik di sini belum waktunya berpacaran, nanti kalau sudah kuliah mungkin sudah bisa berpacaran. Pada waktu dulu ada hamba Tuhan bilang ini, kalau minta tanda jodoh dari Tuhan, itu harus minta tanda yang sulit. Jangan minta tanda gampang. Contohnya gampang. Kalau banyak semut di depan, terus Tuhan kalau dia jodohku, saya yakin ada 3 semut jalan di depan saya. Gampang saudara, ya pasti banyak jalannya semut banyak. Tapi minta yang sulit. Contohnya apa? Tuhan kalau dia jodohku, saya minta ada helikopter jatuh di atas rumah saya. Ya mungkin dikabulkan. Kan nggak mungkin saudara. Ada helikopter jatuh, nggak dapat jodoh tambah mati. Jadi itu permintaan yang salah. Ada permintaan juga yang dosa. Contohnya, Tuhan, kalau adik-adik mungkin sudah dalam nanti waktunya bekerja, adik-adik harus jaga kesucian. Di tempat kerja kadang ada orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi kita untuk berbuat curang. Kalau dari sekolah sekarang berbuat curangnya apa? Nyontoh. Kalau sudah kerja, korupsi. Nah, Tuhan, dia terus baru kemudian ikut korupsi. Tuhan, semoga saya nggak ketahuan. Nggak dikabulkan. Selama permintaan kita benar dan tidak salah, maka Tuhan menyatakan anugerahnya seperti perisai, melindungi kita. Kalau belum terjadi, kita tetap percaya sama Tuhan.
Oke, kita lihat selanjutnya. Zakaria dan Elisabet ini orang yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik nanti bisa baca di rumah. Lukas 1 ayat 6-7. Dia orang yang tentu benar. Salah satu buktinya Zakaria melakukan pelayanan keimamannya. Dan selanjutnya, nah, pada waktu dia berharap sesuatu, berharap punya anak, dia nggak dapat, meskipun hidupnya benar. Pendeta itu kok nggak langsung ya, Tuhan tuh kurang 5 ada orang yang ngasih, waduh, nah, enggak. Sisa terakhir maka dia baru dapat. Meskipun orang itu sudah benar, belum tentu jawaban Tuhan itu seketika. Suatu ketika Om pernah sakit batuk, gampang kok sakit batuk itu, aduh, sepele. Menurut Om juga gitu. Tapi Om sakit batuk itu hampir 3 bulan, nggak sembuh-sembuh. Pergi dokter tuh beberapa kali, mulai dari obat dokter sampai obatnya Om sendiri. Jadi Om pikir kira-kira obatnya apa, datang ke apotek beli, tak minum obat, tidak sembuh. Tak cari yang herbal, juga tidak sembuh. Om nyontoh caranya kan sucen, minum air hangat, tetap tidak sembuh. Salah saja, tidak sembuh. Satu ketika istrinya Om itu bilang gini, batuk kok dipelihara? Wah, saya nggak pelihara batuk, soalnya nggak sembuh-sembuh. Pernah nganterin istrinya Om ke dokter, dokternya bilang gini, kan Om batuk itu, terus dia mulai lihat, sudah berapa lama batuk? Oh, saya sudah lama nih, kelihatannya saya alergi nih. Ya saya sudah tahu, tapi di tengah zaman pandemi ini dengan orang, gitu kamu dia COVID kan. Jadi malu saudara, adik-adik Om malu. Biasanya Om kalau malam ada doa bersama. Waktu itu Om bilang, Tuhan, kesembuhan itu roti yang Tuhan kasih pada setiap anaknya setiap hari. Saya butuh roti itu Tuhan. Saya butuh. Waktu itu Om bilang, Om doa, Tuhan saya ambil roti kesembuhan itu, saya makan sekarang dan saya jadi sembuh. Kenyataannya setelah doa, tidak sembuh. Tidak sembuh, setelah doa tidak sembuh, tidak sembuh. Tidak. Selama hampir 3 bulan Om doa juga, tidak sembuh. Akhirnya Om nggak terlalu mikir, jalan aja, nggak berapa lama. Anaknya Om itu mulai tanya, oh nggak di sini. Apa nggak batuk ya? Oh iya, kok nggak batuk ya? Terus kalau diingat kan orang Jawa bilang itu pendolong atau lata, gitu. Nah itu baru ketahuan batuknya. Jadi sampai istrinya Om bilang nih, batuknya apa itu batuk caper. Jadi kalau diingat kan baru batuk. Kalau nggak diingat kan dia nggak batuk. Artinya sebetulnya sudah sembuh. Tidak seketika waktu itu, ada waktu tapi dapat. Meskipun hidup benar berdoa belum dijawab. Contoh lain kalau di Alkitab, ada yang tahu Hana istri Elkanah sama, tak punya anak. Dia minta anak sama Tuhan, nggak dapat. Sampai ke Imam Eli, dia berdoa sambil pemakaman sambil nangis. Terus dipikir kayak perempuan gila. Enggak, karena dia sangat jantung hancur hati. Contoh lain, Yusuf di lembah ke-8. Yusuf itu tidak 1-2 tahun mulai masuk sumur. Habis masuk sumur dijual jadi budak, masuk ke Potifar. Waduh, lumayan enak sedikit. Setelah itu difitnah, tambah turun, masuk penjara. Setelah masuk penjara apa yang terjadi? Lama di penjara. Apakah Yusuf tidak berdoa? Yakin Om, Yusuf berdoa karena dia berharap sama Tuhan. Endingnya nanti kita semua sudah lihat. Nah,
Selanjutnya, nah, di balik semua itu ada rencana Tuhan untuk orang-orang yang benar. Kadang nggak dijawab sama Tuhan. Sakaria Elisabet dapat Yohanes Pembaptis, Hana dapat Samuel, Yusuf jadi penguasa Mesir. Ada gitu ya. Orang yang kuat imannya tetap harus sama Tuhan, jadi luar biasa. Begitu dia dapat, jadi luar biasa. Dapat, jadi luar biasa. Bukan biasa, karena setiap adik-adik diciptakan Tuhan untuk menjadi kepala, bukan ekor. Waktu kita harap sesuatu dan kita pergumulkan itu terus, jadi luar biasa. Contoh lain, ada yang ingat Nabi Elia. Kalau mulai dari kelas kecil, ada ceritanya Elia melawan 400 Nabi Baal. Setelah dia melawan 400 Nabi Baal, waktu itu kan Israel kekeringan 3 tahun, tidak turun hujan. Setelah dia mengalahkan, dia ngomong sama Ahab, ulang dulu, hujan nggak, bentar lagi hujan. Dia berdoa, dia suruh hujannya. Dia ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Dia berdoa lagi sampai berapa 7 kali. Dan kalau nanti adik-adik baca di Alkitab, apa yang dilakukan Elia? Dia berdoa itu kepalanya sampai ada di antara lututnya. Jadi berdoanya nggak santai gitu, nggak duduk enak, lonjokan. Enggak, dia berdoa sungguh-sungguh. Pertama nggak dapat, kedua nggak dapat, ketiga nggak dapat, sampai ke-7 hujannya itu cuma begini. Apa yang kamu lihat? Cuma awan sebesar telapak tangan. Waktu baca ini membayangkan, kok bisa ya dia membayangkan setelapak tangan ya? Kan awannya jauh mungkin ya. Mestinya nggak setelapak tangan, mestinya nggak gede ya. Tapi dari jauh dia kelihatan setelapak tangan. Ini cerita apa sebenarnya? Tangan ini semua orang punya tangan. Tangan ini adalah cerita bahwa apa yang kamu bisa kerjakan Elia, doa. Dia hanya bisa mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan, selebihnya bagian Tuhan. Dia cuma lihat ada awan sebesar telapak tangan. Apa yang dikatakan Elia? Cukup. Akan ada hujan lebat. Padahal cuma awan segini. Om yakin kalau musim hujan ini awannya nggak usah sebesar-besar. Sebesar Om aja awannya, Om bilang nggak ada hujan. Sebesar ruangan ini Om pasti bilang nggak ada hujan. Yakin, pasti, karena butuh awan yang besar, yang gelap untuk turun hujan lebat. Tapi yang dilakukan Elia, dia bilang sebesar telapak tangan cukup terjadi. Dia sudah melakukan bagiannya, sisanya bagian Tuhan. Kalau ada yang minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa pelajaran ini, harap sama Tuhan. Pada waktu ada yang minta, belajar pasti, lakukan yang wajib. Setelah itu bagian serahkan bagian Tuhan. Om pernah punya kesaksian, Tuhan itu sering tolong Om pada waktu Om sekolah. Salah satu yang paling agak unik, yaitu waktu Om kuliah. Salah satunya adalah Om kuliah di teknik industri, ada pelajaran pengantar kualitas statistik. Istilah statistik semua ada, pecak, pucak, cecak, becak, waduh. Om sekarang kayaknya bingung. Dan dosennya itu benar-benar nggak enak sekali. Dosennya datang langsung ke proyektor, kalau sekarang pakai LCD, kalau dulu ya pakai HP. Taruh di slide ini, di slide ini, silakan fotokopi HP-nya di tempat fotokopian. Selesai. Kuliahnya sangat cepat, enak kuliahnya, cepat keluar, cepat makan. Tapi yang didapat 0. Setelah semester pertama, nggak dapat apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Mau ujian tengah semester, Om tanya sama temannya Om, kamu ngerti? Namanya Andi. Kamu ngerti? Sedikit. Lalu
diajari tanya ini, aku sedih. Bodoh banget ya. Pikirnya, diajari dosennya nggak ngerti, diajari dia nggak ngerti. Bodoh banget ya orang. Mau masuk ruang ujian, statusnya sama. Tidak mengerti, sama. Tidak mengerti, nggak masuk di otak. Pelajaran apa ya? Ulangannya open book, bukunya segede ini, tebel. Jadi mesti cari bagian mana masih open book. Ujian, Tuhan tolong saya, kowe tak ajarkan aja sebatas yang kau bisa. Hasil ujian keluar, temannya Om Adi itu dapat C, Om dapat A. Sudah terjadi, pindah sekarang semester berikutnya. Sama, otak ini loadingnya lambat banget, gak ngerti. Om bilang Tuhan tolong saya. Sama Om juga belajar sama Andi itu, karena dia artinya sedikit. Sudah, kejadiannya sama juga. Dia dapat B, Om dapat AB. Kok bisa? Tuhan itu sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Kalau adik-adik punya masalah apapun yang tidak mungkin, percayalah Tuhan mungkin melakukannya. Kalau punya orang tua yang punya masalah, yakin dan percaya orang tua bisa ditolong Tuhan, asal dia hidup benar. Dan pada waktu dia ditolong Tuhan, waktu dia berharap terus, dia akan dapat sesuatu yang luar biasa. Terkadang kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, namun percaya satu hal, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Coba dibaca Alkitabnya, Roma 8:28. Roma 8:28. Nah, kalau di kelas kecil biasanya ada yang bantu baca. Ada? Enggak ada. Roma 8 ayat 28. Membacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap adik-adik terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan semua yang terjadi sama kita itu nggak kebetulan. Apapun, waktu adik-adik dapat masalah pun itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kita lihat contohnya. Apa yang harus dilakukan kalau doa kita tidak dijawab Tuhan? Satu, tetap hidup benar. Jangan mulai lari ke hal-hal yang tidak baik, atau bahkan hal yang lebih jelek. Kalau dari kami satu ketika bekerja, dunia kerja sekarang itu semakin lama semakin berat. Kalau dulu krisis ekonomi 97-98, mungkin ada adik yang lahir 97-98. Oh belum ya? Oh iya, berarti orang tuanya gitu ya. Nah, itu ada krisis ekonomi di Indonesia, tapi cuma Indonesia. Sekarang global, seluruh dunia mau minta tolong siapa? Gak bisa. Minta tolong ini mau perang, minta tolong ini nanti digosok sama ini. Banyak hal yang jelek. Tapi bagi setiap anak-anak Tuhan, asal kita hidup benar, Tuhan itu bisa kasih pertolongan. Jangan kemudian ada beberapa orang yang mulai memakai cara yang tidak baik. Contohnya, pergi ke dukun. Oh, gak mungkin saya pergi ke dukun. Saya anak Tuhan, gak mungkin saya pergi ke dukun. Oh, orang-orang yang pergi ke dukun itu dulu juga ngomong yang sama. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan dan kesukaran itu menghimpit dia jatuh, cari cara lain. Contohnya Saul itu raja pertama Israel, hebat. Tapi waktu dia hidup dalam dosa, tidak ada Tuhan yang dicari, dukun diendor, cari dukun. Atau adik-adik mulai mengandalkan orang lain. Waktu berharap sesuatu mengandalkan orang lain. Jangan. Yang kedua, tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Adik-adik
Bersyukur itu salah satu cara di mana Tuhan mempersiapkan kado berikutnya. Waktu adik-adik bersyukur, Tuhan itu akan mempercepat pertolongan itu. Saya kasih sebuah ilustrasi. Joel, maju belakang. Wah, gimana nih? Stop. Pada waktu memanggil Joel sudah melangkah ke sini kan? Sudah sampai belum? Belum. Satu langkah. Joel, satu langkah. Stop. Sudah? Belum. Joel, satu langkah. Sudah? Belum. Joel, dua langkah. Stop. Sudah dekat. Tapi belum. Dekat itu ini sudah mencapai. Kalau gini belum. Dia masih punya. Kalau langkahnya besar, satu langkah cukup. Langkahnya kecil, dua langkah. Terima kasih ya. Waktu ada yang berdoa sama Tuhan, saya punya masalah ini, Tuhan tolong saya Tuhan. Apa Tuhan tidak dengar? Dengar. Dan Tuhan sudah membuat perjalanan pertolonganmu. Tapi in this time ada waktunya. Bukan waktumu yang terbaik, tapi waktu Tuhan. Sudah datang, sudah jalan, belum sampai, tapi sudah jalan. Waktu ada yang bilang, wah Tuhan tidak tolong saya, ini nggak mungkin saya ditolong Tuhan. Pertolongan ini indah. Seperti orang Israel. Orang Israel bilang, wah saya ini keluar dari Mesir, enaknya di Mesir ya. Saya bisa makan daging, bisa makan ikan, bisa makan bawang. Kalau di sini saya cuma makan mana. Akhirnya apa? Dihukum Tuhan. Sampai akhirnya mencatat semua orang yang keluar dari Mesir tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan kecuali dua orang, Yosua bin Nun sama Kaleb bin Yefune. Cuma dua orang ini, karena mereka bersungut-sungut. Waktu mereka bersungut-sungut, mereka tidak akan dapat pertolongan Tuhan, mereka akan dapat hukuman. Adik-adik, bersyukurlah meskipun belum dapat, karena yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu sudah berjalan ke sini.